Topik kita kali ini adalah tentang ada suatu hal yang jarang disadari oleh banyak orang tentang dividen. Sebagaimana yang kita ketahui, dividen adalah kekayaan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Pada umumnya dividen berasal dari perolehan laba, di mana ketika perusahaan mendapatkan laba, sebagian dari laba tersebut ada yang ditahan sebagai belanja modal untuk pengembangan usaha, dan sebagian lainnya dibagikan kepada pemegang saham yang disebut dengan dividen. Ketika kita membeli saham, kita berhak mendapatkan dividen untuk setiap lembar saham yang kita miliki. Di tahun pertama kita memiliki saham suatu perusahaan atau emiten, besaran dividen yang kita terima pada umumnya berkisar antara 2% sampai dengan 4% dari harga saham yang kita beli saat itu. Kemudian secara umum, in general, dari tahun ke tahun, laba perusahaan terus bertumbuh dan besaran dividen pun ikut bertambah menjadi lebih besar. Selama saham yang kita beli tidak kita jual, maka besaran dividen tersebut terhadap harga saham yang dahulu kita beli akan menjadi lebih besar. Berikut ini adalah grafik pergerakan harga saham UNTR, yaitu grafik yang berwarna hijau. Grafik ini adalah pergerakan harga saham UNTR sejak sekitar tahun 2005 sampai dengan tahun 2021 saat ini. Dan tabel yang di sebelah kanan adalah riwayat pembagian dividen UNTR. Mulai dari tahun keuangan 2004 sampai dengan tahun 2020. Nah, dari grafik dan data riwayat dividen ini, kita bisa ambil beberapa contoh. Misalkan, dividen yang dibagikan oleh perusahaan, yaitu UNTR pada tahun 2005, dapat kita lihat pada tabel yang di sebelah kanan, yaitu Rp110 per lembar saham. Saat itu, harga saham berkisar sekitar Rp3.875 per lembar saham. Maka, ketika kita membeli sahamnya dengan harga tersebut dan mendapatkan dividen Rp110 per lembar saham waktu itu, maka besaran dividen terhadap harga sahamnya adalah 110 dibagi dengan 3.875 sama dengan 2,8%. Jadi dividen yield waktu itu 2,8%, yaitu besaran yang pada umumnya pada perusahaan-perusahaan yang ada berkisar sekitar 2-4% per tahun. Namun apa yang terjadi setelah sekian tahun berjalan? Misalkan kita lihat 6 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2011. Besaran dividen saat itu adalah Rp635 per lembar saham. Besaran dividen ini
terhadap harga sahamnya ketika kita beli, yaitu Rp3.875 per lembar saham 6 tahun yang lalu, menjadi 16,4%. Jadi sekarang rasio atau besaran dividen terhadap harga saham bukan lagi 2,8%, tetapi sudah meningkat jauh menjadi 16,4%. Begitu seterusnya. Misalkan kita lihat lagi dividen di tahun 2019, yaitu sebesar Rp1.213 per lembar saham. Maka besaran dividen ini terhadap harga saham ketika kita beli sahamnya di tahun 2005 menjadi Rp1.213 dibagi Rp3.875 sama dengan 31,3%. Jadi dividennya terlihat semakin besar terhadap harga saham yang kita beli pertama kali. Begitulah seterusnya dan seterusnya, bahwa dividen akan terus bertambah besar secara umum. Pada contoh kasus ini, yaitu UNTR, dari yang hanya 2,8% terhadap harga sahamnya di tahun pertama ketika kita membeli saham, kemudian rasio ini bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan laba perusahaan menjadi 16,4% di tahun 2011 dan terus berkembang bertumbuh menjadi 31,3% di tahun 2019 dan seterusnya. Walaupun memang ada sedikit fluktuasi, kadang naik kadang turun, tetapi secara umum in overall besaran dividen akan terus naik dan rasio dividen terhadap harga saham mula-mula yang kita beli juga semakin besar. Kuncinya adalah kita membeli saham dan tidak menjualnya. Sehingga ketika laba perusahaan bertumbuh dan besaran dividen pun semakin besar, maka perbandingan atau rasio antara besaran dividen yang kita dapat terhadap harga saham yang kita beli dahulu akan semakin membaik dan membesar. Ini yang jarang disadari oleh banyak orang ketika membeli dan memiliki saham. Banyak orang hanya melihat besaran dividen di tahun pertama saja ketika ia membeli suatu saham. Jarang disadari bahwa dividen tersebut akan semakin membesar tanpa batas dengan berjalannya waktu. Dan kadang dalam jangka panjang, pertumbuhan dividen tidak hanya naik secara linear, tetapi bisa secara eksponensial. Demikian paparan kita kali ini sedikit tentang dividen. Semoga bermanfaat dan terima kasih.